Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih kepada teman-teman yang dapat berhadir pada kegiatan penyuluhan kali ini yang telah saya adakan. Izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farufina Fitriani dari program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sesuai dengan undangan yang telah saya sampaikan, di sini saya akan memberikan penyuluhan dengan materi pemilihan dan takaran pupuk yang tepat pada tanaman kelapa sawit. Ada kalanya teman-teman bisa menyimak materi yang akan saya sampaikan. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, kelapa sawit adalah salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki potensi yang luar biasa yang sudah banyak diketahui oleh khalayak. Nah, karena itulah tak heran nih jika lahan-lahan kosong di Indonesia itu banyak dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit ini. Nah, terus tanaman yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan ini diambil manfaatnya sebagai minyak. Nah, minyak kelapa sawit di Indonesia ini sudah terkenal hingga ke mancanegara. Terus maka tak heran banyak yang kemudian membuka lahan untuk dijadikan sebagai ladang kelapa sawit. Terus perawatan kelapa sawit bisa dibilang gampang-gampang susah. Nah, kita tuh harus telaten dalam masa perawatannya. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah cara memupuk kelapa sawit yang benar agar tidak merusak tanaman sawit itu sendiri. Terus untuk pupuk yang dipilih itu ditabur sesuai dengan takaran dan tidak boleh melebihi ataupun kurang. Pupuk yang terbaik harus mengandung komposisi natrium, fosfor, kalium, magnesium, dan baron. Jenisnya ada berbagai macam, mulai dari pupuk urea, KCl, TSP, dan glycerin. Yang pertama, cara memupuk sawit itu adalah dengan memberi pupuk yang tepat sesuai dengan umur pohon. Nah, untuk pohon yang berumur 0 sampai 3 tahun, pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dengan takaran dosisnya 0,4 dengan frekuensinya 2 kali dalam setahun. Lalu untuk tanaman yang berumur 3 tahun ke atas, itu pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dengan dosis 2,25 kg untuk setiap tanaman dengan frekuensi pemberian 2 kali dalam setahun. Yang kedua, kita harus memperhatikan penyebarannya. Pupuk yang mengandung natrium jarak sebarnya paling tidak sejauh 50 cm dari pokok hingga bagian luar piringan. Nah, sedangkan untuk pupuk yang mengandung fosfor, kalium, dan magnesium itu disarankan untuk disebarkan dengan jarak 1-3 meter dari pokok hingga menyeluruh. Lalu, pemilihan tempat penyebaran yang tepat akan mempengaruhi hasil tanaman. Jika disebarkannya itu terlalu dekat atau di tempat yang tidak seharusnya pupuk itu justru akan merusak tanaman sawit itu sendiri. Nah, yang ketiga, itu sebelum kita mulai menaburkan pupuk, kita harus memperhatikan daerah sekitar piringan sawit itu apakah sudah bersih dari ilalang atau dari hama-hama, karena dari pupuk itu sendiri kalau misalnya masih ada ilalang-ilalang itu justru malah ilalang-ilalang itu yang tumbuh subur, bukan dari tanaman sawit itu. Yang selanjutnya, cara memupuk sawit yang baik, kita harus memperhatikan tempat penaburan pupuknya. Jangan sampai penyebaran pupuknya tuh tidak seharusnya seperti pada pangkal atau di jalanan. Nah, hal ini bakal mempengaruhi pemupukannya. Bisa-bisa ya seperti tadi yang saya sebutkan, tanaman-tanaman yang di luar pada kelapa sawit itu malah akan tumbuh subur dan itu bakal mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman sawit itu sendiri. Nah, pupuk yang sangat baik untuk merangsang pertumbuhan tanaman sawit apabila diberikan itu dosisnya itu sesuai, seperti tidak boleh lebih ataupun kurang dari dosis yang telah ditentukan. Selanjutnya, cara memupuk tanaman sawit yang baik harus memperhatikan tempat penyebarannya. Kita tidak boleh sembarangan menyebarkan pupuk. Anda harus melihat tempat-tempat penyebaran seperti bakoran, ujung-ujung bakoran serta ujung pelepah pohon sawit. Nah, pupuk juga bisa disebarkan langsung di atas tanah atau ditabur pada pinggiran saluran air dan
bukan yang biasa disebut dengan bulu dan yang bulatan. Habis itu selain itu ada pula yang melakukan pemupukan tuh dengan cara membenam pupuknya ke dalam tanah. Nah itu tuh biasanya memasukkan pupuk dalam bentuk cairan ke dalam tanah. Memasukkan bisa juga ke dalam batang stem atau juga melalui daun. Nah, seluruh metode ini bisa dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan pada tanaman sawit itu sendiri. Selanjutnya, untuk pemilihan pemupukan juga merupakan bagian dari cara memupuk sawit yang baik. Untuk memupuk tanaman sawit yang baik biasanya dilakukan pada musim hujan. Tapi pada musim hujan ini juga dilihat lagi jangan sampai pada posisi di bagian bulukan tadi itu ada tergenangnya air, karena itu bikin pupuk yang kita berikan kepada tanaman sawit yang ada malah larut kepada air-air tadi. Nah, untuk justru itu kenapa pemilihannya tepat itu pada musim hujan dengan pertimbangan tanahnya itu yang lembab dan tidak terlalu tergenang air. Selanjutnya, cara memupuk sawit yang baik tidak hanya memperhitungkan dampak atas hasil yang akan ditimbulkan pada tanaman saja, tapi juga pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itulah, proses pemupukan juga harus memperhitungkan jarak antara perkebunan dengan sungai atau sumber air yang ada. Pemupukan sangat tidak dibenarkan jika dilakukan tepat di pinggir sungai. Jarak ini dianggap paling berbahaya karena itu dapat mencemarkan air sungai yang di sekitar situ. Nah, untuk jarak yang ideal itu kurang lebih 10 meter jaraknya dari sungai. Lalu sini apakah ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayati. Pertanyaan saya adalah apa yang akan terjadi pada pohon kelapa sawit apabila kita memberikan pupuk yang lebih dosis? Bagus sekali pertanyaannya, bisa saya jawab langsung. Untuk penggunaan pupuk sendiri, kalau misalnya berlebihan kan itu kalau kita ketahui pasti dapat mengganggu mikroorganisme dalam tanah, karena penggunaan pupuk secara berlebihan pada tanah itu membuat tanah menjadi asamnya meningkat, sehingga teksturnya itu cenderung lebih keras dan tidak gembur. Nah, maka dari itulah itu bakal menyebabkan aktivitas di mikroorganisme di dalam tanah itu tuh terganggu, dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ini bisa apakah sudah jelas? Cukup. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.